Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Puasa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh semua orang muslim. Sebelum puasa Ramadan disyariatkan, ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana secara lengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar kita semua tidak gagal paham. Dijelaskan dalam tafsir As-Alabi bahwa dahulu Nabi Adam alaihi salam pernah melaksanakan puasa 3 hari. Puasa ini dikenal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa hari putih. Sejarahnya dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi, maka kulit tubuh Nabi Adam terbakar oleh matahari hingga menyebabkan kulitnya berwarna hitam. Lalu datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali?" Lantas Nabi Adam menjawab, "Ya, tentu saja mau." Jibril lalu berkata, "Kau berpuasalah pada tanggal 13, 14, 15. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menjalankan puasa itu. Dan ajaibnya pada hari pertama puasa, 1/3 tubuh dari Nabi Adam memutih. Lalu di hari kedua, 2/3 dari tubuhnya memutih. Dan di hari ketiga, akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih." Di dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga pernah melaksanakan puasa Asyura. Sejarahnya di masa Nabi Nuh alaihissalam pernah terjadi banjir bandang terdahsyat sepanjang sejarah. Nabi Nuh dan umatnya lalu menaiki kapal yang telah dibuat serta hewan-hewan yang beragam. Ketika peristiwa itu, Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa. Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama 6 bulan sejak bulan Rajab. Ketika masuk bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Hari itu dikenal dengan hari Asyura. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh lantas melakukan ibadah puasa Asyura. Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja, tapi juga seluruh penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Asyura. Hal ini sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Ibadah puasa juga pernah dilaksanakan Nabi Daud alaihissalam. Puasa beliau dikenal dengan nama puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan dengan selang-seling. Maksudnya sehari puasa dan sehari lagi tidak. Puasa Daud ini merupakan puasa yang paling utama di sisi Allah. Puasa ini dianggap berat karena sehari melawan nafsu dan seharinya tidak. Nabi bersabda, "Utama-utamanya puasa ialah puasa saudaraku Daud. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari." Hadis riwayat Ahmad. Ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dahulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari dan meninggalkan umatnya dari Bani Israel. Lokasi itu berada di Gunung Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dalam kitab Taurat selama 40 hari. Nabi Musa berpuasa, bahkan sampai sekarang tradisi puasa ini juga masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Puasa juga dilaksanakan oleh orang-orang Nasrani. Masih banyak kisah puasa dari para nabi dan umatnya terdahulu. Adapun sejarah disyariatnya puasa Ramadan bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yatsrib atau Madinah. Saat sampai di kota Yatsrib, Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa.
Nabi kemudian bertanya kepada orang Yahudi tersebut mengenai puasa apa yang dijalankan mereka. Lalu orang-orang Yahudi Madinah menjawab bahwa mereka sedang mengerjakan puasa hari baik, yaitu Asyura. Alasan Yahudi Madinah berpuasa adalah bahwa pada hari itu dahulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan Allah dari para musuh hingga Fir'aun ditenggelamkan. Dulu Nabi Musa berpuasa pada hari itu. Sebagai rasa syukurnya, setelah mendengarkan penjelasan itu, Nabi Muhammad dan para sahabat lalu melaksanakan puasa Asyura. Nabi bersabda, "Saya lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, umat Yahudi." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Kewajiban puasa Ramadan turun pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kewajiban puasa Ramadan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 153 hingga 185. Kewajiban puasa Ramadan tertera jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Pada surah Al-Baqarah ayat 184 dijelaskan pada awal berlakunya bulan Ramadan, umat Islam masih diberikan kebebasan pilihan, yaitu bagi yang fisiknya kuat boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Jika kesulitan berpuasa, namun tetap puasa lebih yang utama. Kemudian ketika umat Islam sudah merasa terbiasa dengan berpuasa, barulah aturan pilihan fidyah dihilangkan bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik. Hal ini sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Pada mulanya batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai maghrib tiba. Setelah berbuka, mereka masih boleh untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Tentunya itu berlaku sampai mereka sholat isya dan tidur. Namun setelah itu mereka tak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri sampai waktu berbuka puasa tiba. Namun tentu hal ini dirasa berat bagi umat Islam, sehingga banyak yang melanggar larangan berpuasa. Karena keluhan dan keberatan itu, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan kelonggaran aturan berpuasa, yaitu diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 187 ini tentunya sangat disambut bahagia oleh seluruh kaum muslimin, dan kebahagiaan nikmat itu masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.